Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan bahas buku Bu Petik, tema Indahnya Kebersamaan, jilid yang keempat A untuk anak SD atau MI kelas 4. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di-skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Untuk mempersingkat waktu adik-adik silakan dibuka langsung saja bukunya halaman 108. Di halaman 108 ini ada latihan subtema yang ketiga. Dimulai dari ini paket 1 ya adik-adik. Dimulai dari muatan bahasa Indonesia KD 3.2. Cermatilah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 5. Rumah tongkonan. Karena teksnya terlalu panjang, silakan adik-adik baca teks yang berjudul Rumah Tongkonan di Kota Abu-Abu ini secara mandiri. Saya langsung ke pertanyaan nomor 1. Gagasan pokok teks tersebut adalah A. Kata tongkonan berasal dari kata tongkon yang berarti duduk bersama. B. Rumah tongkonan memiliki atap melengkung yang tampak seperti perahu. C. Adapun bagian dalam ruangan dijadikan tempat tidur dan dapur. D. Tongkonan merupakan rumah adat masyarakat Toraja. Untuk nomor 1, gagasan pokok jawabnya adalah yang D. Tongkonan merupakan rumah adat masyarakat Toraja. Nomor 2, kata tongkonan berarti titik A bersila, B jongkok, C duduk sendiri, D duduk bersama. Nomor 2 jawabnya adalah D duduk bersama. Nomor 3, suatu bagan, gambar atau alur tentang topik tertentu yang membantu untuk menemukan gagasan pokok dan pendukung dinamakan peta pikiran. Saya ulangi, jawabnya adalah peta pikiran. Seperti ini tulisannya. Kita lanjutkan ke nomor 4, lengkapi peta pikiran berikut sesuai teks rumah tongkonan. Paragraf 1, silakan adik-adik tulis gagasan pokoknya apa, gagasan pendukungnya apa. Paragraf kedua juga begitu, silakan adik-adik tulis gagasan pokoknya apa dan gagasan pendukungnya juga apa. Saya sudah buatkan di sini adik-adik 2 kotak. Kotak yang pertama berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokoknya adalah tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Dan gagasan pendukungnya adalah arti kata tongkonan. Yang kedua, bentuk dan bahan atap rumah tongkonan. Yang ketiga, bagian dalam dan depan rumah tongkonan. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya jika saya bacanya terlalu cepat. Atau jawabannya panjang, silakan di stop dulu videonya dan disalin jawabannya. Itu adalah paragraf pertama adik. Dan paragraf kedua ada di kotak di bawahnya. Gagasan pokok dari paragraf kedua adalah lumbung padi pada rumah tongkonan. Gagasan pendukung pada paragraf kedua adalah yang pertama sebutan lumbung padi rumah tongkonan. Yang kedua bahan pembuatan lumbung padi. Yang ketiga makna ukuran di depan lumbung padi. Silakan stop videonya dan disalin jawabannya. Kita lanjutkan ke nomor yang kelima adik. Tulislah ringkasan dari teks rumah tongkonan. Ringkasannya sudah ada saya tulis di sini. Silakan ada di stop videonya dan disalin jawabannya. Rumah tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Titik. Arti kata tongkonan adalah duduk bersama. Titik. Bentuk atap rumah tongkonan seperti perahu. Titik. Di depan rumah tongkonan terdapat lumbung padi. Titik. Lumbung padi itu disebut alang. Kalau sudah, kita lanjutkan ke bidang studi yang lain yaitu muatan IPS KD 3.2. Nomor 1, perhatikan beberapa makanan tradisional berikut. Ada 1 bika Ambon, 2 rendang, 3 soto Banjar, 4 gudeg, 5 pendap, 6 kerak telur. Pertanyaannya, makanan yang bukan merupakan makanan khas dari Sumatera ditunjukkan oleh nomor. Karena yang ditanya yang bukan merupakan makanan khas dari Sumatera, berarti yang bukan adalah nomor 3 soto Banjar, nomor 4 gudeg, dan nomor 6 kerak telur. Jadi jawabannya adalah 3, 4, 6. A 135, B 146, C 346, D 356. Jawabannya adalah yang C 346. Lanjut ke nomor 2, perhatikan gambar peta Indonesia berikut ini. Ini nomor 1 adalah wilayah Aceh dan nomor 2 ini wilayah
Riau. Pertanyaannya, makanan khas dari wilayah yang diarsir adalah A. 1. Gula belacan dan nomor 2 rendang. B. 1 otak-otak dan 2 gula belacan. C. 1 mie Aceh dan 2 gula belacan. D. 1 mie Aceh dan 2 bika Ambon. Jawabnya adalah yang C. Nomor 1 dari Aceh itu berarti mie Aceh, dan nomor 2 dari Pekanbaru atau Riau adalah gulai belacan. Nomor 3, nasi tumpeng bermakna sebagai ungkapan rasa. Jawabnya adalah syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini adik-adik jawabnya, syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atau disingkat YME. Nomor 4, apa makanan ketupat bagi masyarakat Jawa? Jawabannya juga sama, jawabnya adalah sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Silakan stop videonya dan disalin jawabannya. Kita lanjutkan ke nomor 5. Tulislah makanan daerah dari pulau-pulau berikut: A. Pulau Sumatera, B. Pulau Jawa, C. Pulau Kalimantan, D. Pulau Sulawesi. Yang A dulu adik-adik dari Pulau Sumatera. Ada bika Ambon, ada mie Aceh, ada rendang. Saya sebutkan 3 aja di sini adik-adik ya. Yang B dari Pulau Jawa, yaitu gudeg, kerak telur, dan pecel. Kemudian dari yang C ini dari Pulau Kalimantan, yaitu soto Banjar, ayam cincane, dan kepiting soka. Kemudian yang terakhir dari Pulau Sulawesi, apa aja makanannya? Silahkan ditulis: sup kontro, lapa-lapa, dan bubur Manado. Silahkan di stop videonya dan disalin jawabannya. Kita lanjutkan ke muatan IPA ya adik ya. Nomor 1, sebuah bunyi mengenai dinding yang keras. Bunyi tersebut akan mengalami A. Pembelokan, B. Penyerapan, C. Pemantulan, dan D. Pelemahan. Jawabannya adalah yang C. Pemantulan, karena bendanya keras. Tapi kalau bendanya lunak akan terjadi penyerapan bunyi. Jadi saya ulangi, nomor 1 jawabnya adalah C. Nomor 2. Pak Hadi memberi sambutan di ruangan aula. Suara Pak Hadi terdengar berulang. Misalnya ketika mengucapkan kata saya, terdengar saya. Nah itu. Penjelasan yang benar dari kejadian tersebut adalah A. Gaung terjadi karena pemantulan bunyi. B. Gaung terjadi karena penyerapan bunyi. C. Gema terjadi karena pemantulan bunyi. D. Gema terjadi karena penyerapan bunyi. Kalau ada kata saya terulang-ulang sayanya juga itu adik-adik, itu namanya gema ya adik-adik ya. Jadi jawabnya adalah yang C. Gema terjadi karena pemantulan bunyi. Nomor 3, dinding ruang musik di sekolah dilapisi dengan karpet. Fungsi lapisan tersebut adalah. Nomor 3, jawabannya bisa ini mencegah gaung atau kerdam. Atau jawaban selain ini bisa adik-adik tulis. Ini adik-adik, agar suara jernih dan sesuai aslinya. Agar suara jernih dan sesuai aslinya. Atau adik-adik juga bisa tulis ini untuk mencegah gaung atau kerdam. Kita lanjut di baliknya, nomor 4. Ada sebuah gambar. Kemudian Benny berteriak ke arah tebing yang jaraknya cukup jauh. Benny mendengar suaranya kembali. Suara yang didengarnya cukup jelas dan saling bersusulan. Nomor 4, apa peristiwa yang dialami Benny? Jawabnya adalah peristiwa gema. Apa bedanya peristiwa gema dan gaung adik-adik? Kalau misalnya peristiwa gema, kalau ada yang bilang saya, nanti pengulangannya ya tetap saya. Tapi kalau yang gaung, itu belakangnya saja yang terulang-ulang adik. Contohnya saya, ya. Sudah mengerti ya adik ya? Gema sama gaung. Kalau gema saya. Tapi kalau gaung saya, ya. Karena sa-nya itu terulang bersamaan dengan ketika ya-nya keluar, sa-nya bergabung dengan ya-nya itu. Jadi kurang jelas. Kedengarannya kurang jelas kalau gaung. Tapi kalau yang gema, kedengaran jelas. Itu perbedaannya. Sekarang kita menuju ke nomor 5. Apa perbedaan peristiwa gema dan gaung? Wah, ini sudah ditanyakan. Oke. Pada peristiwa gema, pantulan suara terdengar jelas setelah bunyi asli. Sedangkan pada peristiwa gaung, pantulan suara bersamaan dengan bunyi asli sehingga terdengar tidak jelas.
Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Kita lanjutkan ke muatan PKN adik-adik. Agung, Rio, dan Ferdi bermain galasin bersama. Namun Agung kurang mahir bermain galasin. Sikap Rio dan Ferdi sebaiknya langsung saja ya adik-adik ya, karena sudah 10 menit. Jawabnya adalah nomor 1B, mengajari Agung bermain galasin. Nomor 2, tulislah 2 contoh kerjasama yang kamu lakukan bersama-sama teman di sekolah. 2 contoh. Yang pertama adalah bersama-sama melakukan piket kelas, dan yang kedua adalah bersama-sama mengerjakan tugas kelompok dari guru. Silakan stop videonya dan disalin jawabannya. Lanjut ke nomor 3, tuliskan 2 contoh kerjasama yang kamu lakukan bersama di keluarga. Nomor 3, bersama ibu membuat kue. Yang kedua, bersama ayah mencuci sepeda motor. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Nomor 4, tulislah 2 manfaat menghargai keragaman di sekolah. Manfaatnya yang pertama adalah menciptakan kerukunan. Yang kedua adalah memupuk persatuan. Kita lanjutkan ke nomor 5, apa pentingnya menghargai keragaman di lingkungan sekitar? Jawabannya adalah tercipta kehidupan yang rukun, harmonis, dan terhindar dari perselisihan. Kita lanjutkan ke muatan SBDP nomor 1. Perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 3. Yang saya lihat seharusnya ini adalah berpasangan ya adik-adik ya. Saya kurang tahu, nanti kalau gurunya bilang yang di belakang ini adalah orang juga penari, berarti dia tidak berpasangan melainkan berkelompok. Pertanyaan nomor 1. Tari pada gambar adalah tari Zapin yang berasal dari suku. Jawabnya adalah D, Melayu. Kemudian yang nomor 2, berdasarkan gambar tari Zapin dibawakan secara, jawaban saya adalah D, berkelompok. Karena yang ketiga ini saya rasa juga penari karena bajunya juga sama dan dia juga sedang melakukan gerakan. Tadinya saya mengira ini adalah berpasangan, tapi karena ada 1 orang di belakangnya, ya udah, karena lebih dari 2 orang, berarti saya jawab nomor 2 ini D, berkelompok. Nomor 3, properti tari yang digunakan dalam tari Zapin antara lain. Jawabnya adalah bunga telur dan selendang. Bunga telur dan selendang. Nomor 4. Beni bersama kelima temannya sedang berlatih tari. Beni dan teman-temannya membuat pola lantai horizontal, zigzag, dan segi 4. Buatlah pola-pola lantai tersebut pada kolom berikut. Oke, jawabannya yang horizontal ya adik-adik ya. Ini kenapa tidak fokus? Ya, ini horizontal. Ada 5 orang berarti seperti ini adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5. Itu yang horizontal. Sedangkan yang zigzag naik turun. 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan yang segi 4 adik-adik bisa susun sesuai dengan kemauan adik-adik. Bisa seperti ini. Yang penting dia segi 4. Jadi jawabannya kurang lebih seperti yang ada di layar ini ya adik-adik ya. Kemudian kita lanjutkan ke nomor yang kelima. Kamu sedang menonton pementasan tari yang dilakukan oleh Beni dan teman-temannya. Beni dan teman-temannya mementaskan tari dengan kompak. Selain itu, properti yang digunakan cukup menarik dan indah dipandang mata. Tulislah apresiasimu terhadap penampilan Beni dan teman-temannya tersebut. Jawaban saya adalah penampilan mereka sangat luar biasa. Mereka bisa menari dengan indah dan kompak. Silahkan stop videonya dan disalin jawabannya. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi adik-adik, agar adik-adik terbantu untuk mengerjakan buku-buku petik tema indahnya kebersamaan sub yang ketiga, latihan sub tema 3 paket 1. Jangan lupa di subscribe ya adik-adik ya. Nah, bagi yang sudah subscribe terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Jangan lupa juga di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya. Share kepada teman-temannya sekali lagi adik-adik agar mereka juga terbantu untuk mengerjakan buku-buku petik tema indahnya kebersamaan jilid 4A untuk anak kelas 5. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.